Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Create Up Super Cool, sebuah startup jasa pengiriman logistik berbasis rantai dingin dan pendingin serta mil terakhir atau last mile menyelesaikan putaran pendanaan awal yang dipimpin oleh East Ventures. Supercool, sebuah startup jasa pengiriman logistik berbasis rantai dingin dan pendingin serta mil terakhir atau last mile menyelesaikan putaran pendanaan awal yang dipimpin oleh East Ventures. Supercool akan mengalokasikan dana ini untuk fokus pada peningkatan operasi dengan menambah armada operasional, memperluas tim, dan meningkatkan platform digitalnya dengan membangun platform untuk mid-mile guna melengkapi jasa dan servis yang ditawarkan. Supercool didirikan pada tahun 2020 untuk mengintegrasikan solusi teknologi ke dalam operasi logistik mereka. Supercool menawarkan armada sepeda motor yang dilengkapi dengan kotak pendingin yang dapat membawa minus 22 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Kotak pendingin ini yang disebut Supercool Box memastikan suhu pengiriman yang konstan dengan metode pengiriman pada hari yang sama dan perencanaan rute terdekat. Solusi yang ditawarkan oleh Supercool mencegah suhu yang tidak stabil selama pengiriman. Teknologi ini memastikan para pelanggan menerima kualitas barang terbaik dan sekaligus meningkatkan keamanan dan kebersihan makanan. Dan pemirsa, semenarik apa bisnis Supercool ke depan? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up. Ya, untuk membahas tema kita kali ini mengulik potensi startup logistik rantai dingin sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Catherine S. Prayitno, beliau adalah CEO dari Supercool. Selamat pagi Mbak Catherine. Pagi Mas. Apa kabar Mbak? Baik, sehat. Semangat sekali nampaknya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Bicara mengenai apa yang Anda lihat dari market logistik rantai dingin, seberapa menarik marketnya Mbak Catherine? Kami kan terus terang kita masih baru ya untuk di dalam industri cold chain. Kita baru join di industri ini tahun 2020 bulan Agustus. Tapi kita bisa lihat bahwa industri cold chain di Indonesia ini it has a huge opportunity. Kami juga melihat bahwa banyak efisiensi yang dapat dibuat dan dapat dilakukan di dalam kita menjalankan proses pengiriman rantai dingin dan juga industri ini sangat heavy in capital ya, dan juga kami juga melihat bahwa masyarakat ini perlu ada edukasi lebih untuk lebih mengerti dan bisa memberikan nilai terhadap cold chain industry. Oke, artinya secara permasalahan apa yang sebetulnya kerap dialami oleh pelaku usaha terkait dengan logistik rantai dingin dan ini mungkin coba dijembatani lah oleh Supercool sendiri? Betul. Kalau untuk dari pelaku industri ya, kesulitannya pasti industri ini tuh perlu high in capital. Jadi perlu capex-nya tuh lumayan banyak gitu untuk bisa mempersiapkan alat-alat dan teknologi yang cocok untuk membawa barang-barang yang perlu dilakukan proses pendinginan. Dan untuk bisa menjaga agar barang tersebut berada di dalam temperature yang konstan. I think that's one of the key challenge yang terjadi di dalam industri ini. Nah, dan juga karena high investment, makanya harga jualnya pun juga relatively agak tinggi. Sementara mungkin dengan yang masih fragmented, itu akhirnya low utilization terhadap aset-aset yang sudah dibeli gitu. Nah, makanya Supercool memberikan jawaban atas kebutuhan last mile. Contohnya sebelumnya itu sebelum ada Supercool, last mile deliveries itu mostly dilakukan dengan blind van. Itu unit terkecil ya, unit mobil terkecil yang bisa melakukan last mile delivery yang full refrigerated. Nah, kalau kita mengirimkan barang yang size-nya kecil, size-nya mungkin let's say up to 50 kilo gitu, itu biayanya sudah tinggi sekali. Nah, that's why Supercool datang dengan memberikan solusi cold chain last mile dengan menggunakan motor untuk bring down the cost gitu, untuk create efficiency di dalam last mile delivery solution. Oke, karena kalau pada saat ingin melakukan last mile delivery tapi menggunakan mobil yang besar, walaupun memang secara volume barang kecil tetap saja harus membayar secara full begitu ya?
Iya betul. Oke. Kirim 50 kilo sama kirim 5 kilo harganya sama gitu. Oke. Jadinya kan ada pemborosan di situ, ada low utilization di situ. Oke, itu adalah salah satu solusi yang Anda tawarkan kepada Ya. user lah gitu ya. Nah, bagaimana dengan kualitas ataupun mungkin konsistensi dari box yang kemudian dibawa oleh motor ini untuk menjaga suhu agar tetap seperti yang kita harapkan? Secara teknologi Ya. seperti apa Jadi tuh Mbak box, Catherine? ya, jadi box kami ini itu benar-benar kulkas. Jadi kita literally kayak bawa kulkas sepanjang perjalanan. Jadi box kami bisa membawa barang dengan suhu minus 22 derajat Celcius sampai dengan plus 10 derajat Celcius. Dan suhunya itu konstan apabila customer request untuk di-set di minus 20 derajat gitu misalkan. Nah, selama perjalanan walaupun itu sampai 7-8 jam itu akan stay di temperature tersebut gitu. Jadi akan stay di minus 20. Nah, sehingga sudah tidak diperlukan lagi ada tambahan styrofoam, dry ice atau ice pack atau thermafreeze yang sebenarnya semuanya itu kan single use dan dibebankan kepada customer gitu. Jadi dengan Super Cool Box itu kita mengirimkannya itu sudah langsung barangnya aja dan juga suhunya itu terjamin karena motor kami ini benar-benar berpendingin. Baik, range jarak delivery yang dilayani oleh Super Cool dari jarak berapa sampai berapa maksimal Mbak Catherine? Saat ini kita melayani Jabodetabek area dan kita dapat mengirimkan dari radius sampai dengan radius 50 km dari pickup point. Baik, lalu apalagi? Baik, silakan dilanjutkan. Salah satu kelebihannya Super Cool juga, jadi kita itu berusaha mengefisienkan pengiriman dengan cara our technology itu memungkinkan untuk kita mencari rute terpendek dari semua delivery points yang akan kita kirimkan. Examples like kita mau mengirimkan 10 tujuan dalam satu kali pengiriman. Nah, kita akan carikan rute terpendek dari 10 tujuan tersebut gitu. Jadi pengirimannya same day delivery, sudah tidak perlu lagi packaging material yang single use dan kita juga ada efisiensi dari rute pengirimannya itu. Baik. Seperti itu. Artinya bisa lebih ramah lingkungan begitu ya, karena untuk hal-hal yang digunakan secara single use ini sudah tidak digunakan lagi dan bisa memilih jarak pengiriman yang pendek karena menggunakan motor gitu ya, bisa lebih cepat begitu ya. Oke. Lebih cepat. Baik, setelah jeda berikut Mbak Catherine kita akan lanjutkan dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Oke. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mbak Catherine S. Prayitno, beliau adalah CEO dari Super Cool. Mbak Catherine, selain benefit-benefit tadi yang Anda sudah sampaikan, benefit apa lagi yang akan didapatkan oleh klien pada saat sudah menggunakan jasa dari Super Cool? Halo Mbak Catherine. Ya, karena jasa pengiriman kami ini fully refrigerated, maka kami tuh improve customer experience. Nah, dari kebanyakan klien kami ini banyakkan dari B2B. Jadi yang order adalah dari pengirim. Nah, sehingga kami juga mengurangi potential product damage dari barang yang dijual dan juga menghindarkan customer kami dari komplain gitu, karena barangnya diterima dalam kondisi yang baik, yang prima dan masih dalam kondisi yang dingin. Nah, kemudian kita juga ada cross dock service di mana most of our corporate clients, terutama mereka itu pabriknya atau central kitchen-nya itu berada di luar Jakarta. Nah, kami menawarkan cross dock solutions di mana kami membawa barang dengan jumlah yang agak lebih besar dengan menggunakan mobil, dibawa ke hub kami. Nah, kemudian di hub kami itu kami lakukan cross dock process, di mana kami pisah-pisahkan barang-barang tersebut ke motor-motor kami dan akhirnya kami lakukan distribusi di satu hari yang sama gitu. Jadi dapat menurunkan cost untuk logistiknya dari perusahaan klien kami. Seperti itu Mas Wiki. Oke, tetapi dalam proses pemindahannya dari armada mobil ke motor ini juga dilakukan secara hati-hati, apalagi memang konsistensi dari suhu ini menjadi satu hal yang sangat penting ya dari delivery cold chain sendiri. Ya, betul. Dan kita juga menyediakan API interface dengan
dengan startup yang lain ya, dan juga dengan marketplace. Jadi kita setiap kali mereka customer belanja di dalam platform mereka itu dapat automatically delivered ke Supercool, sehingga Supercool langsung melakukan pengirimannya tanpa harus manual booking lagi seperti itu, Mas Wiki. Lalu bagaimana dengan permintaan B2C, Mbak Catherine? Apakah Anda layani juga? Misalnya lagi ada sebuah acara di rumah, lagi mau beli es krim dalam jumlah banyak gitu misalnya. Bisa banget. Jadi untuk layanan B2C itu sudah dapat dilakukan dengan pemesanan di web apps kami di www.supercool.id. Kami banyak sih mengirimkan yang seperti itu, Mas Wiki. Jadi kita ada pengiriman untuk ice cream, terus habis itu ada es podeng juga, bahkan ada ibu-ibu yang mengirimkan ASI-nya dari kantor ke rumah, dan juga dari rumah ke panti-panti asuhan untuk didonasikan, ke rumah sakit untuk didonasikan. Itu Supercool juga bantu di situ, Mas. Wow, jadi ke B2B layani juga dan B2C juga layani begitu ya. Nah, fitur apa saja yang ada di aplikasi, dan saya juga ini cukup penasaran terkait dengan range service fee-nya yang diberikan dari Supercool sendiri kepada customer. Oke, untuk rate kami itu kami ada handling fee, not expensive, it's just 5.000 rupiah per order, dan kemudian kita ada delivery fee per kilometer. At the moment kita charge di harga 3.500 rupiah per kilometer. Namun mungkin ini kan ada lagi hot-hotnya nih, lagi barusan BBM dinaikin, Mas Wiki. Mungkin kita akan lakukan penyesuaian sesuai dengan nanti petunjuk dari pemerintah. Baik. Oke, sudah mendapatkan pendanaan beberapa waktu yang lalu. Sejauh ini pendanaan untuk digunakan apa saja, Mbak Catherine? Saat ini pendanaan akan kami fokuskan untuk kita tambah fleet. Jadi akan lebih banyak lagi motor-motor Supercool yang akan melalang buana di ibu kota ya. Terus habis itu kita juga lagi develop untuk middle mile aggregator kami dari sisi teknologi, dan juga kami juga menggunakan dana tersebut untuk memperkuat tim kami secara holistik gitu. Baik. Dari sisi startup begitu, menurut Anda seberapa penting sih keberadaan dari pendanaan sendiri? Saya rasa pendanaan sangat penting ya, Mas Wiki, karena terutama apalagi untuk startup seperti kami yang tidak hanya di teknologinya saja, tetapi juga ada hardware-nya yang harus kita sediakan untuk melakukan overall service yang kami tawarkan. Nah, jadi kami sangat bersyukur ketika East Venture mempercayai kami untuk menjadi salah satu anggota keluarga dari East Venture. Kemudian kami juga melihat bahwa seharusnya pendanaan ini bukan cuma dianggap sebagai goal-nya saja. Jadi bukan kita create startup untuk dapat funding gitu. Tetapi ini seharusnya cuma jadi accelerator aja untuk kita create solusi yang benar-benar diperlukan sama masyarakat. Betul, dan akhirnya bisa mengenerate revenue begitu ya. Baik. Betul. Mbak Catherine, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sukses untuk teman-teman di Supercool. Sampai jumpa. Sama-sama. Baik. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.